Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa inna ta'allum wa ta'lim li fardin Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Cek satu, bismillah. Baik, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya setelah 1 bulan kurang lebih kita nggak ketemu karena saya dirawat di rumah sakit. Tapi berkat doa untuk semua, alhamdulillah kita kembali sehat walafiat dan insya Allah kita semua dijaga dari mara bahaya dan musibah virus corona serta dimudahkan semua urusan kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Amin ya Allah. Kenapa? Karena kita memang sudah mau akhir zaman, memang sudah akhir zaman. Tanda yang paling jelas adalah para ulama diakhiri satu-satu. Ini data yang dilansir oleh PBNU 247 pimpinan pondok pesantren. Bayangin misalkan ada 247 pesantren, santrinya minimal itu 1000. Kemudian yang pimpinnya meninggal. Masalahnya yang gantiin siapa? Kalau yang gantiin model haji habis, ya insya Allah jangan. Tapi kalau misalkan yang gantiinnya model-model yang ke mana dan gak punya ilmu, berarti betul apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Inna Allah la yantazi'ul ilma bi-nisa'an minan nas walakin yaqbidul ilma bi-fadlil ulama. Jadi Allah itu hadirin sekalian Allah tidak mencabut ilmu terus dicabut gitu. Lantas pada lupa para ulama, pada lupa para kiai, pada lupa para habaib. Tapi Allah SWT kalau mencabut ilmu dengan cara apa? Matiin para ulama. Ulamanya diwafat. Kalau yang umur 370 itu emang udah waktunya. Tapi yang wafat ini umur 40. Kadang-kadang umur 30 ini baru yang dilansir PBNU. Yang nggak dilansir ribuan cuma untuk kelas Indonesia. Apalagi kalau kita menambahkan data tersebut, list tersebut dengan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kelas dunia. Udah lagi hitung wafatnya sudah tidak terhitung. Guru-guru kami di Al-Azhar tiap bulan ada yang dipanggil. Ulama besar-besar yang dipanggil. Belum lagi yang dari Hadramut tadi, belum lagi yang dari Suriah, dari Damaskus, belum yang dari Libanon, yang milik aku. Makanya menghadiri majelis ilmu khususnya ilmu akidah itu min aujabil wajib. Dan yang ngajar juga begitu. Saya kalau nggak ngajar dosa. Saya kalau nggak ngajar dosa. Kenapa? Kita punya ilmu, kalau nggak diajarin kita dosa. Itu namanya hikmah. Suka menyembunyikan ilmu. Seperti orang Yahudi nanti dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala karena menyembunyikan ilmu mereka terhadap Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia adalah nabi terakhir. Kemudian yang saya sampaikan, sebarkan ilmu. Satu ustaz yang hadir di sini, bapak-bapak punya ilmu sedikit apapun sebagai. Kalau sama anak sama istri itu wajib minimal kalau kita lagi ngobrol, jadi ngobrol itu ilmu lah, atau enggak paling enggak orang yang berilmu. Kalau enggak, ini ilmu lama-lama habis. Yang ada lawak. Majelis maulid isinya lawak, majelis maulid isinya lawak. Enggak salah kita melucu di majelis itu. Akan tetapi kalau misalkan ditanya melucu saja, bikin orang ketawa,
kasih akal manusia sehingga dia bisa menjadi orang yang lebih baik, dekat sama Allah dan bisa menyebarkan ilmu, percuma. Insyaallah kita mulai majelis kita dengan membaca Aqidah Habib Ali bin Abi Bakar As-Sadr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatul Habib Ali bin Abi Bakar As-Sadr nafa'allahu ta'ala bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhihi wa bi ulumi masyayikhid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Amantu bi syari'ah wa saddaqtu bi syari'ah wa in kuntu syai'an khilafan ijma'i raja'tu anhu wa tabarra'tu min kulli dinin khalafa din al-Islam. Allahumma inni mu'minu bima ta'lamu annahu al-haqqu 'indaka wa aqrabu ilayka mimma ta'lamu annahu al-batil 'indaka fa'khudh minni jumla wa la tuṭalibni fi tafsir. Astaghfirullahal 'azim wa atubu ilayh. Astaghfirullahal 'azim wa atubu ilayh. Astaghfirullahal 'azim wa atubu ilayh min kulli syarr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abduhu wa rasuluhu wa amanihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq wa anna kulla ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqq wa anna khayra dunya wal akhirah fi taqwallah wa ta'atihi wa anna syarra dunya wal akhirah fi ma'siyatillahi wa mukhalafatihi wa anna sa'ata atiyatan la rayba fiha wa anna Allah yab'athuna fil qubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah li umri, la ilaha illallah alqu biha qabri, la ilaha illallah aqu biha rabbi, la ilaha illallah alqa biha rabbi, la ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yaqrabuna wa kulli syai', la ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatiha. Min sayyidina Habib Ali bin Abi Bakar As-Sadr wa usuli wa ruhi anna Allah yu'lina raja'an fil jannah wa yu'lina 'alaina min barakatihim wa salihim wa walihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa yarzuqna mahabbatahu wa yatawaffana 'ala millatihi amin ya rabbal alamin. Syaulillahi lana wa lakum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir halaman berapa? 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil mutassil wal mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhihi wa bi masyayikhi dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabadi wal ashrah li ilmi tauhid. Mabadi ataupun fondasi 10 tentang ilmu tauhid. Sebenarnya mabadi ini dalam setiap ilmu pasti ada. Inna mabadi kulli fani asyara al-hadu wal mawdu'u wa thamara wa nisbatu wa fadlu wal wadi' wa nisbul istidlal wa musyari wa sayyid wal ba'du li ba'di lafa wa man dara jami'an hadza syar'a. Jadi ada 10 kalau kita membahas setiap ilmu. Wa hiya allati yaqdamu al-insanu bi ma'rifatiha inda bidayati dukhuli li ta'allumi ilmin min al-ulum. Wa hiya allati yaqdamu al-insanu memulai daripadanya manusia bi ma'rifatiha untuk mengetahuinya. Hanya di situ domir badinya ke mabadi. Inda bidayati dukhul pada saat dia awal-awal mulai masuk ke dalam li ta'allumi ilmin min al-ulum, belajar ilmu agama dari ilmu-ilmu agama
dinamakan sebagai ilmu tauhid, dinamakan sebagai ilmu tauhid, awil akidah ataupun akidah, au usuluddin ataupun usuluddin. Fanaqul asyhar asma'ihi wa huwa tauhid. Maka kita mengambil daripada nama yang paling masyhur yaitu ilmu tauhid, ya. Untuk yang tahu ilmu kalam, beda antara ilmu tauhid dengan ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah, akan tetapi lebih banyak argumentasi akalnya. Ilmu kalam adalah ilmu tentang akidah yang lebih menitik beratkan kepada argumentasi akal dan argumentasi filsafat. Itu ilmu kalam. Ilmu kalam dibagi dua. Ada ilmu kalam yang terpuji, ada ilmu kalam yang tercela. Ilmu kalam yang terpuji adalah ilmu kalam yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Ilmu kalam yang tercela adalah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan melalaikan daripada Allah. Jadi ketika Imam Syafi'i menghina ilmu kalam, yang dimaksud adalah ilmu kalam yang tercela, bukan ilmu kalam yang terpuji. Karena Imam Syafi'i pakar ilmu kalam. Imam Al-Baihaqi menjelaskan tentang hal itu. Bagaimana murid-murid Imam Syafi'i ketika kebingungan bertanya tentang perihal ilmu kalam kepada Imam Syafi'i. Lalu dia mengatakan, apakah kamu pikir aku tidak menguasainya? Artinya Imam Syafi'i itu menguasai ilmu kalam tapi tidak mau terlalu fokus di dalam ilmu tersebut. Sebagaimana kita lihat ibu-ibu kalau masak punya kecenderungan. Ibu-ibu kadang-kadang ada yang suka masak kuah-kuahan, ada yang suka masaknya kering-keringan. Laki-laki juga olahraganya macam-macam. Ada yang suka main sepak bola, ada yang suka main basket. Ilmu juga begitu. Jadi ada ulama-ulama yang fokus dalam ilmu fikih, kemudian ada yang fokus dalam ilmu hadis, ada yang fokus dalam tafsir, ada yang fokus dalam kalam. Jadi jangan mau kita digiring dalam konfrontasi antara ulama. Misal Imam Syafi'i aja nggak pernah nulis kitab ilmu kalam. Nanti dulu, ini masalah bukan masalah pernah kabar, tapi masalah kecenderungan ulama. Guru saya Kiai Haji Ahmad Marwazi, beliau menceritakan daripada Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari, seorang ulama besar dari Maroko, teman dan kawan dari sini Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari mengatakan, kamu kalau mempelajari ilmu naqd kuat, artinya mengkritik yang meriwayatkan hadis, maka walaupun ilmu kamu 1000 tahun, kamu tidak akan pernah selesai. Buat ibu-ibu saya gampangin. Ibu dengar dari tetangga, tetangga dengar dari tetangga. Ilmu nuqat itu, ilmu naqd hadis, maksudnya apa? Ibu harus tahu siapa ibu yang meriwayatkannya masing-masing. Harus tahu betul tetangganya itu siapa, umurnya di mana, lahir di mana, gurunya siapa, muridnya siapa, anaknya siapa. Tiap orang. Gampang kasus satu. Tahu nama orang ternyata susah. Kita aja tahu nama orang kadang-kadang lupa. Ini siapa ya? Tahu muka nggak tahu nama. Ini udah harus. Ini nggak apa-apa nggak tahu muka, tahu nama. Berarti nggak tahu muka tapi tahu nama. Plus binnya, plus abangnya. Repot. Makanya punya umur 1000 tahun juga nggak akan selesai. Nah, jadi maksud saya adalah kalau ada orang berusaha untuk mengatakan kenapa itu belajar ilmu beginian sama lagi guys. Pertama, di dalam kitab ini argumentasi akalnya tidak lebih banyak dari argumentasi nakalnya. Ada akal, ada nakal. Nakal itu Quran dan Sunnah. Yang kedua, mempelajari ilmu ini wajib. Kenapa? Karena kaitannya dengan akidah. Karena sholat cukup lihat apa haji nafis selesai. Cukup lihat. Oh, haji nafis begini sholatnya. Ya udah gitu ya. Kalau pengen tahu dalilnya belajar bulugul maram misal, ya. Kalau pengen tahu dalilnya belajar lagi bulugul maram. Nah, tapi kalau masalah akidah, aku melihat saya akidah itu nggak benar juga. Karena apa yang ada di pikiran saya itu nggak ada di pikiran aku. Jadi aku
huwa ifradullah ta'ala bi ibadati ma'a tiqadi ahadiyati dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Tauhid secara syariat adalah mengesahkan Allah. Allah itu apa itu? Allah itu adalah zat satu-satunya yang wajib disembah. Jadi kalau anak kita tanya kepada kita, definisinya Allah itu apa? Ia adalah zat yang satu dan esa yang wajib disembah. Jadi satu-satunya yang wajib disembah. Maka orang kafir Quraisy ketika sumpah wallahi, loh, orang kafir Quraisy nyebut nama Allah. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulun. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti akan menjawab, oh, mereka jujur atau bohong? Bohong. Karena Allah itu artinya apa? Al-ma'budu bil haqq. Alif lam di situ apa? Lil ahdi, hanya untuk Allah saja. Jadi al-ma'bud satu-satunya zat yang wajib disembah itu hanya Allah. Sementara orang yang mengatakan Rabbi Allah, Tuhan adalah Allah, tapi masih menyembah patung, berarti dia seorang tukang bohong. Ya. Jadi kita jelaskan anak Allah itu apa? Allah itu zat satu-satunya yang wajib kita sembah. Baik. Ma'tiqadi ahadiyati dzatihi. Kita juga wajib untuk meyakini kalau zat Allah Subhanahu wa taala itu esa. Maksudnya apa? Zat Allah tidak tersusun. Yang tersusun itu rumah, yang tersusun itu mobil, yang tersusun itu spidol, ya. Yang tersusun itu manusia. Kalau Allah tidak tersusun, itu ahad. Ada namanya wahidiyah, ada namanya ahadiyah. Ada namanya wahidiyah, ada namanya ahadiyah. Kalau wahidiyah artinya Allah memang satu, nggak ada sekutunya. Tapi kalau ahadiyah artinya Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun. Bedakan antara ahadiyah wal wahidiyah. Wasifati dan juga sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Di mana letak perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk? Sifat Allah pasti sempurna, sifat makhluk pasti kurang. Sebenarnya banyak perbedaannya, tapi saya berusaha menyederhanakan saja. Jadi kalau ada kesempurnaan yang sifatnya mutlak, ada kesempurnaan yang tak bisa ditawar, maka kita harus sifatkan itu kepada Allah. Allah zalim kan? Zalim itu sifat kurang atau sifat lebih? Kurang atau lebih? Kekurangan atau kelebihan? Kekurangan. Zalim kelebihan. Zalim itu kekurangan. Orang zalim, ya, itu kekurangan. Maka tidak boleh disifati Allah dengan zalim. Lagi ya, membutuhkan itu kekurangan atau kelebihan? Kekurangan. Kalau misalkan berpuasa kelebihan atau kekurangan? Nah, manusia berpuasa enggak? Memiliki kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Yang memiliki Allah atau manusia? Allah. Terus kenapa mobil itu sertifikatnya BPKB ada namanya itu apa? Baik. Kepemilikan di dalam dunia itu hanya terbatas supaya tajri alaihi ahkam dunia, supaya hukum dunia bisa diterapkan. Ini mobil saya. Kalau bicara soal hakikat mobil saya tidak ada, semuanya mobil Allah. Itu harus kita paham. Kalau kita bicara tangan, ini tangan saya lembut. Mau bilang tangan kita? Kalau soal hukum dunia, bilang tangan kita. Yang lambung jangan dibilang di tangannya Allah, ya kan dong? Tetap jangan kosong. Ya, habis menurut langit bocah. Nah, tadi yang menurut langit bukan tangan anak, tangan Allah. Tetap penjara kosong. Habis korupsi, yang korupsi Allah tuh double siksaannya. Udah ngawur, sesat akibatnya.
bisa sih, nggak cukup Korun, nggak cukup Firaun, nggak cukup Abraham. Mereka adalah orang-orang yang menisbatkan kepemilikan kepada diri mereka, tidak menisbatkan kepemilikan itu hakikatnya kepada Allah. Jadi saya gampangin, soal tanggung jawab dunia nggak apa-apa kita nisbatkan kepada diri kita. Tapi soal tanggung jawab akhirat, jangan salah, semuanya adalah hakikatnya punya Allah. Itu gampangnya. Jadi Allah bebas mau ngebanding siapapun dari 7 lapis langit ke 7 lapis bumi, bebas. Karena hakikatnya semua punya Allah. Mau ciptakan anak fulan sehat, anak fulan itu nggak sehat, Allah nggak bisa dikatakan zalim karena semuanya punya Allah. Sementara kalau saya banding handphone saya boleh. Kalau ibu banding meja boleh. Kenapa? Meja itu bukan punya. Meja itu bukan punya kita. Kalau dinisbatkan kepada diri kita, maka ada yang namanya tanggung jawab. Tapi itu majazi. Kita tanggung jawab ke siapa? Tanggung jawab ke Allah SWT. Karena hakikatnya seorang raja dunia, seandainya dia tidak punya iman, maka dirinya akan merasa bebas melakukan dosa. Wa af'alihi, dan juga perbuatannya. Coba kita perhatikan. Ini saya mau meletakkan tutup cangkir di atas cangkir. Nah, yang meletakkan ini siapa? Hah? Siapa yang meletakkan ini? Kalau bicara soal hukum dunia, ya saya yang naruh. Tapi hakikatnya siapa yang menciptakan ini? Akan dulu nama itu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kamu dan perbuatan kamu aku yang bikin. Jadi perbuatan manusia siapa yang bikin? Allah. Ini yang bikin Allah. Tapi kenapa ada orang berbuat baik masuk surga, ada orang berbuat zalim masuk neraka? Karena kita punya namanya ikhtiar dan iradah juz'iyah. Siapa sih? Antum siapa? Aziz ambil Aziz. Ya. Baik. Nah, kita lihat ini. Aziz barusan saya minta ngambil tutup cangkir. Dia punya pilihan nggak? Dia punya pilihan nggak? Punya kan? Sebenarnya bisa kan dia ngambil? Karena dia ngambil, maka dia dapat hadiah dari saya. Gampang kan? Gampang kan? Nah, dapat hadiah dari saya. Nah itu loh maksudnya. Besar banget. Karena kita nurut ketika diberitakan Allah. Sebenarnya yang nyuruh siapa? Yang nyuruh ya Allah, yang kasih tangan ya Allah, yang kasih keinginan ya Allah. Tapi kita ngerasanya itu adalah punya kita. Jadi tanggung jawab itu hakikatnya semuanya kepada kita lainnya, akan tetapi kesempurnaan kita kembalikan kepada Allah. Makanya orang yang tahu hakikat hidup itu, dia nggak akan lama-lama stres. Gini, misalnya ada orang belum nikah atau pernikahannya semrawut, dia belajar ilmu akidah. Oh iya, la fa'ilah illallah. Allah kan harus ditauhidkan dalam af'al. Artinya tidak ada yang melakukan apapun melainkan semuanya adalah kreasinya Allah. Kalau saya marah, percuma juga. Kalau saya kesal, nggak ada faedahnya juga. Cara terbaik yang bisa saya lakukan adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sabar, bersabar dan bersyukur. Jadi Allah itu fair. Saya ciptakan kalian semuanya, akan tetapi semua blueprint daripada apa yang harus kalian lakukan ketika kalian hidup supaya kalian selamat, saya juga bikin. Halo masalah, halo masalah. Baik, kita lanjutin ya. Amma ta'rifuhu min haitsu qawluhu ilman min al-ulum, ilm min al-ulum, fa ilmu
ilman minal ulum, bukan ilmun minal ulum. Ya. Baik, adapun definisinya menimbang kepada ilmu tauhid ini